kita tutup rakor pada sore hari ini. Saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Kita semua sudah menyaksikan ya bagaimana pidato perdana dari Mas Gibran Raka Buming Raka, Wapres kita, Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada saat Pak Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri, nah ini urusan pemerintahan diserahkan kepada Mas Gibran Raka Buming Raka, termasuk mengisi sambutan di dalam acara rakor. Menarik. Ini seharusnya menyadarkan orang-orang yang menganggap remeh Mas Gibran, ternyata luar biasa. Dan saya yakin Mas Gibran ini punya, walaupun terbilang masih muda, beliau itu punya semangat membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat, etos kerjanya itu luar biasa. Karena didikan dari sang ayah, Presiden kita dulu, Bapak Jokowi. Dan setiap yang dilakukan itu pasti ada nasihat dari ayahanda tercinta beliau. Ini membuktikan bahwa gebrakan sambutan yang dilakukan oleh Mas Gibran Raka Buming Raka ini seharusnya menyadarkan mereka-mereka yang selama ini menganggap remeh, menganggap kecil, menganggap mudah. Ternyata luar biasa kalau kita cermati. Ada pesan-pesan yang mampu diserap, mampu membangun etos kerja orang yang mendengarkan. Ini luar biasa ini. Ini patut kita berikan apresiasi. Bahkan kemarin ada gerombolan orang-orang yang berdemo, yang fufu-fafa itu. Dan kalau ditelusuri ini mengerucutnya ke Mas Gibran Raka Buming Raka ini. Ini gerombolan orang-orang yang selalu menanamkan kebencian kepada Bapak Jokowi, Presiden kita dulu, sampai anaknya yang tidak tahu menahu ikut menjadi sasaran. Katanya ini anaknya ini dijadikan boneka oleh orang tuanya, kan gitu tuh. Ya kita lihatlah, jangan asal mitnah, asal nuduh seperti itu. Ya sama pada saat orang itu meremehkan Mas Gibran karena anak-anak kok jadi wakil presiden, nah gitu tuh. Tetapi kita tahu bahwa gebrakan perdana Mas Gibran ini betul-betul mencengangkan, betul-betul luar biasa menurut kami. Berarti apa? Ada komitmen, ada keyakinan yang tertanam di diri beliau sehingga bisa mengeluarkan bahasa yang luar biasa. Kita harus mempunyai komitmen untuk bekerja sama untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita harus meningkatkan kerjasama, sinergitas antara orang yang di bawah sama yang di atas. Ini luar biasa. Dan ini harus kita berikan apresiasi. Nah ini orang-orang yang selalu membenci Pak Jokowi ini gerombolan yang kemarin demo itu 411 itu gerombolan orang-orang yang benci dengan Pak Jokowi.
sampai anak-anaknya Pak Jokowi ya itu dibenci semua. Dan anehnya banyak ini yang termakan hasutannya, sehingga kemarin itu melakukan demo walaupun yang datang tidak banyak ya, tidak sesuai dengan harapan ya, termasuk yang menghasut massa, yang memprovokasi massa itu kabur dengan alasan umroh katanya. Nah, ini loh yang harus menyadarkan kita semua. Selama ini kalian itu cuma dibodohi oleh gerombolan orang-orang yang nggak jelas, yang tentunya mengatasnamakan sebagai cucu Nabi. Terus otak kalian itu didoktrin, diisi dengan narasi-narasi yang dibangun mereka, framing-framing yang dibangun oleh mereka, biar kalian itu benci terhadap sosok Pak Jokowi. Padahal salahnya Pak Jokowi di mana? Sampai anak beliau yang menjabat resmi menjadi wakil presiden, Mas Gibran Raka Buming Raka, kalian demo, kalian katakan seenak semaunya sendiri, menuduh. Nah, ngeri lah, ngeri. Makanya sambutan perdana yang dilakukan oleh Mas Gibran luar biasa menurut kami. Coba kita telaah, coba kita pikirkan bareng-bareng. Ini sesuatu yang spektakuler menurut saya. Ini sesuatu yang patut kita berikan apresiasi. Jadi selama ini orang menganggap Mas Gibran itu wah, nggak tahu menahu plonga-plongo. Ini buktinya. Semua mata tertuju kepadanya. Dan pesan moralnya itu luar biasa dalam rangka membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Semuanya terdiam, semuanya tertunduk. Wow, kaget. Makanya kalian yang selalu bikin narasi miring, bikin framing kepada beliau, kalian pikirkan lagi lah. Kalian itu menyebarkan fitnah, kalian menyebarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Dan ini fitnah namanya. Dan konsekuensinya dunyan wa ukhrotan. Kalian akan dituntut nanti. Di dunia pada saat Mas Gibran tidak terima, kalian dilaporkan, kalian akan kerepotan. Berurusan dengan penegak hukum. Di akhirat kalian akan dipukuli malaikat. Karena apa? Menyebarkan berita bohong. Menyebarkan fitnah saudara-saudaraku. Jangan takbir. Takbir itu gaya para FPI. Dan kroni-kroninya dan bendoronya para kabib Dobolowi itu. Kita cukup membaca takbirnya itu pada saat sholat saja. Allahu Akbar pada saat sholat saja. Selainnya itu belum. Indonesia masih dalam keadaan aman-aman saja. Tidak ada masalah. Makanya gebrakan perdana dari Mas Gibran Raka Buming Raka ini betul-betul spektakuler, betul-betul mencengangkan semua samingin ya, mukhotob. Nah, orang yang mendengarkan itu tertunduk, mendengarkan dengan cermat. Ini luar biasa ini patut kita berikan apresiasi. Terima kasih. Itulah sambutan perdana Wapres kita Mas Gibran Raka Buming Raka ya, menggantikan Pak Prabowo pada saat Pak Prabowo melakukan pelawatan ke luar negeri. Kita doakan Pak Prabowo sebagai presiden kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, dohiran wabatilan, sehingga bisa memajukan negara yang kita cintai ini. Dan Mas Gibran Raka Buming Raka, kita doakan sehat selalu dan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat dalam rangka membangun negara kesatuan Republik Indonesia, agar supaya negara kita menjadi makmur, sukses, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertola harjo, saudara-saudaraku. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.